Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzia Zuhal dengan NIM 96202436. Di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan bab 2 untuk soal yang pertama. Jadi menurut saya, untuk memiliki visi ilahi yang kokoh, manusia perlu memerlukan beberapa langkah penting. Yang pertama adalah refleksi diri. Apa sih refleksi diri? Refleksi diri di sini sendiri menurut saya meluangkan waktu untuk merenungkan nilai-nilai dan tujuan hidup. Lalu yang kedua ada pendidikan spiritual. Apa sih pendidikan spiritual itu? Pendidikan spiritual adalah mengambil bagian dalam pendidikan yang mengajarkan prinsip-prinsip dan spiritual etika. Lalu yang ketiga ada praktik ibadah. Praktik ibadah di sini yang dimaksud itu dengan cara melakukan ibadah secara rutin dan baik. Terus yang keempat ada mengembangkan akhlak. Mengembangkan akhlak sendiri tuh berusaha untuk mengaktualisasikan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kelima ada melayani sesama. Melayani sesama itu dengan cara mengikuti kegiatan sosial. Terus yang terakhir ada doa dan meditasi. Untuk doa dan meditasi sendiri adalah praktik doa meditasi untuk menenangkan pikiran. Lanjut izin menjawab untuk pertanyaan yang nomor 2. Jadi beliau ini menerapkan terapi spiritual sebagai respon terhadap masalah yang dihadapi oleh manusia modern seperti materialisme, alienasi, dan kehilangan makna. Ia berargumen bahwa spiritual dan tradisi metafisik dapat memberikan landasan untuk memahami diri dan dunia dengan mengintegrasikan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Beliau percaya manusia modern dapat mengatasi krisis identitas dan menemukan kembali makna hidup yang hilang. Izin menjawab lagi untuk pertanyaan yang nomor 3. Jadi menurut saya itu ada beberapa alasan. Yang pertama itu sumber nilai dan moral. Apa sih yang dimaksud dengan sumber nilai dan moral sendiri? Jadi kesadaran spiritual mendorong individu untuk memahami dan menghayati nilai-nilai moral dan etika yang berasal dari ajaran Tuhan. Terus yang kedua ada pemahaman diri dan eksistensi. Yang dimaksud dari itu sendiri adalah kesadaran ketuhanan menekankan pengenalan diri kepada makhluk ciptaan Tuhan. Lanjut yang ketiga ada hubungan transendental. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan tersebut? Adalah kesadaran spiritual membawa seseorang untuk merasakan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Lalu ada juga tujuan hidup dan transformasi dan pertumbuhan. Izin menjawab untuk pertanyaan nomor 4. Di pertanyaan nomor 4 ini ada bagaimana sih Tuhan itu dapat dirasakan kehadirannya dalam beberapa perspektif. Di sini saya akan membahas satu-satu perspektif tersebut. Untuk perspektif yang pertama ada psikologis. Psikologis sendiri yang pertama menurut saya ada pengalaman transendental. Sebelumnya saya tuh sudah menjelaskan tentang hubungan transendental di nomor sebelumnya. Terus yang kedua ada mekanisme coping. Yang ketiga ada makna dan tujuan. Yang keempat ada perasaan aman. Dan yang terakhir ada hubungan interpersonal. Jadi bagaimana kita itu hubungan dengan Tuhan tersebut, komunikasi dengan Tuhan tersebut. Terus yang kedua ada perspektif sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, Tuhan itu disembah oleh masyarakat melalui berbagai praktek menurut saya. Yang pertama, ritual dan upacara. Mungkin ada agama-agama yang lain dengan menjalin hubungan dengan Tuhan melalui praktik sosiologis ini dia melaksanakan ritual dan upacara. Terus yang kedua ada komunitas religius, yang ketiga ada norma dan sosial, yang keempat ada identitas kultural, dan yang terakhir ada keterlibatan sosial. Lanjut untuk perspektif yang ketiga ada filosofi. Nah, filosofi ini menurut saya ada yang namanya argumen ontologis. Terus ada juga namanya argumen kosmologis. Argumen kosmologis ini membahas tentang sebab akibat. Terus yang ketiga ada argumen teleologis, ada juga etika moralitas dan
pertanyaan tentang kebebasan dan takdir. Terus untuk perspektif yang terakhir ada teologis. Teologis sendiri di sini itu membahas tentang yang pertama keesaan atau ketauhidan, ada juga atribut Tuhan. Yang dimaksud atribut Tuhan ini sifat-sifat Tuhan. Terus ada juga hubungan dengan ciptaan Tuhan, ada revelasi, ada penyelamatan dan pengampunan, dan yang terakhir ada ekatologi. Lanjut untuk pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan tajaliyatunan? Jadi menurut saya, tajaliyatunan adalah merujuk pada konsep manifestasi atau penampakan Tuhan dalam berbagai bentuk dan aspek ciptaannya. Dalam konteks spiritual dan teologis, tajaliyat ini menggambarkan cara-cara Tuhan mengekspresikan dirinya dan menghadirkan kehadirannya dalam dunia, mungkin melalui alam, pengalaman religius, seperti itu. Dan pertanyaan terakhir ini, agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran itu bagaimana sih? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, untuk memiliki visi ilahi yang kokoh, manusia itu harus memiliki beberapa sifat atau sikap. Yang pertama itu refleksi diri. Refleksi diri yang tadi sudah saya jelaskan, meluangkan waktu untuk merenungkan nilai-nilai dan tujuan hidup. Yang kedua ada pendidikan spiritual. Pendidikan spiritual sendiri mengambil bagian dalam pendidikan yang mengajarkan prinsip-prinsip dan spiritual etika. Jadi kita itu sebagai manusia harus memiliki etika yang baik kepada sesama. Terus yang ketiga ada praktik ibadah. Praktik ibadah sendiri itu menjalankan ibadah secara rutin, baik dan benar. Karena gak jarang juga kita menemui orang yang ibadah itu hanya sekedar ibadah, buru-buru di sini yang saya maksud. Terus yang keempat ada mengembangkan akhlak, berusaha untuk mengaktualisasikan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kelima ada melayani sesama, terlibat dalam kegiatan sosial, dan yang terakhir ada doa dan meditasi. Doa dan meditasi sendiri yang dimaksud adalah praktik doa dan meditasi untuk menenangkan pikiran, seperti itu. Mungkin sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.